Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama aku Ardin. Di dalam videoku kali ini aku ingin bahas tentang critical thinking atau berpikir secara kritis. Oke, di dalam videoku ini mungkin ada beberapa topik. Topik yang pertama adalah apa alasan kita harus berpikir kritis di masa sekarang. Lalu yang berikutnya, bagaimana caranya kita untuk berpikir kritis. Lalu yang terakhir, mungkin tentang manfaat dari kita menerapkan proses untuk berpikir secara kritis. Bab yang pertama yaitu tentang alasan kenapa kita harus berpikir kritis. Dalam pembahasan World Economic Forum tahun 2022, di sini dibahas tentang ada skill yang harus dikuasai dalam persaingan ekonomi di masa depan, tentunya di internasional atau dunia. Yang salah satunya itu adalah kita harus memiliki pikiran kritis. Nah, di dalam proses berpikir kritis, di sini pasti menerapkan beberapa filosofis ya. Jadi ada namanya metakognitis. Metakognitis adalah proses kita memikirkan apa yang kita pikirkan. Nah, ini memang cukup rumit kita dalam memahami ya. Tapi ada beberapa clue atau key point yang saya baca dari hasil atau summary World Economic Forum itu, yaitu yang pertama, strategi dalam metakognitif dasarnya ini adalah menghubungkan informasi baru apa yang kita ketahui. Lalu yang berikutnya adalah memilih strategi dalam berpikir, lalu merencanakan dan mengevaluasi proses berpikir. Yaitu ada beberapa cara-cara atau langkah dalam meningkatkan metakognitif seperti yang saya sebutkan tadi. Cara-caranya nih, ini nama-namanya mungkin agak baru pertama kali kalian dengar ya. Namanya ada tacit use. Tacit use di sini adalah proses berpikir tanpa benar-benar memikirkannya. Contohnya kayak gini, misal, haruskah saya menyeberang jalan sekarang? Apakah saya perlu mengambil susu di toko? Nah, itu adalah salah satu proses berpikir tanpa benar-benar memikirkannya. Jadi kayak spontan aja teman-teman berpikir tacit use atau salah satu pendekatan tacit use untuk meningkatkan cognitive thinking tadi. Lalu yang berikutnya aware use. Di sini adalah proses sadar bahwa kita sedang memikirkan sesuatu yang untuk pemikiran itu sendiri. Contohnya nih, saya harus mengeluarkan 3 juta rupiah untuk tagihan perbaikan mobil. Jadi itu benar-benar planning pemikiran kita. Kita harus pikirkan terkait itu. Lalu yang berikutnya strategic use. Proses sadar merencanakan untuk memecahkan masalah atau situasi dengan cara spesifik dan atau dengan beberapa cara tertentu. Misal, ini ada contohnya nih. Saya ingin merencanakan liburan. Haruskah saya memulai dengan memilih tempat yang saya kunjungi? Atau saya harus memulai dengan memikirkan anggarannya? Nah, di sini proses-proses berpikir secara strategik ini juga merangsang teman-teman untuk bisa berpikir secara kritis. Jadi teman-teman tentukan key point-nya itu yang mana. Strateginya yang mana harus saya ingin tuju atau saya mulai terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya adalah proses di mana kita untuk menentukan hal-hal lain yang harus kita lakukan atau pembobotan hal utama yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah relative use, proses merenungkan pemikiran sebelum atau sesudah sebagai cara untuk mempertimbangkan dan memperbaiki pemikiran atau evaluasi ya. Sambil mempertimbangkan langkah karir saya berikutnya, saya perlu waktu untuk bertanya pada diri saya, bisakah saya menentukan langkah karir yang berbeda? Nah, itu contohnya. Ada beberapa key point itu, tapi teman-teman di sini juga perlu untuk melakukan basic critical thinking. Menurut Rio Eka Putra di dalam risetnya di tahun 2020 menjelaskan bahwasannya ada basic critical thinking yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama adalah rumusan masalah yang jelas untuk menemukan masalah utama. Jadi ini biasanya pada proses kita dalam menentukan keputusan, kita harus mengerti apa titik poin dari permasalahan tersebut atau rumusan masalahnya. Lalu yang berikutnya adalah kumpulkan kajian informatif atau informasi yang relevan, data-data yang menunjang untuk rumusan masalah yang ada. Yang berikutnya kita harus buat kesimpulan dan juga konklusi, itu pasti yang masuk akal, dan juga menguji, memverifikasi
memastikan bahwa solusi itu telah tercapai. Lalu yang berikutnya ada tetap membuka pikiran atau open mind terhadap beberapa alternatif solusi lainnya. Lalu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk menemukan solusi. Nah, ini adalah beberapa basic critical thinking. Lalu yang berikutnya, ini ada beberapa core skill yang harus dimiliki oleh seseorang yang belajar cara menumbuhkan critical thinking. Yang pertama adalah curiosity dan juga kreatif. Menurut saya, curiosity ini adalah dasar untuk teman-teman belajar cara untuk berpikir kritis, karena saat kita banyak ingin tahu akan suatu hal, itu akan banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang mana itu juga pertanyaan yang oh iya ya. Contoh kayak misal lemari. Kenapa lemari zaman dulu itu terbuat dari kayu? Bukankah itu juga nantinya akan merusak alam karena kayu-kayunya pada ditebangin? Nah, itu adalah salah satu proses kita kritis terhadap sesuatu. Jadi, curiosity atau rasa ingin tahu teman-teman juga harus tinggi. Lalu yang berikutnya adalah kreatif. Kreatif di sini adalah proses menyusun segala pemikiran itu sehingga akhirnya bisa terucap pertanyaan-pertanyaan yang unik, pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak dipikirkan oleh orang lain. Nah, berpikir kritis itu terkadang juga proses mengacu ke beberapa argumen-argumen yang memang di sana mengkritisi sesuatu dan menghasilkan bisa menghasilkan kesimpulan ataupun kebijakan dan analisa yang menarik untuk dibahas. Dan manfaat dari critical thinking sendiri di sini yang pertama, pastinya teman-teman akan banyak wawasan luas karena teman-teman akan menerima informasi-informasi baru yang belum kalian tahu. Tetapi critical thinking ini bukan berarti untuk proses dalam artian menjadikan bahan teman-teman untuk mengkritisi sesuatu hal dengan cara yang tidak baik. Karena ada nih salah penerapan berpikir kritis tapi kontekstualnya tidak tepat. Jadi teman-teman juga harus menerapkan yang mana itu tadi rumusan masalahnya harus sesuai. Terus juga ada beberapa kajian data. Jadi proses berpikirnya teman-teman ini bisa tersalurkan dan tersampaikan serta diterima oleh lawan bicara atau lawan diskusi dengan baik. Seperti itu. Lalu yang berikutnya pastinya teman-teman nanti akan menjadi orang yang lebih bijak dalam menanggapi sesuatu karena teman-teman sudah berpikir secara kritis, berpikir layer by layer dari sebuah permasalahan atau rumusan masalah. Seperti itu sih kalau versi aku ya. Teman-teman silakan kalau memang ada yang kurang disepakati atau yang sepakat bisa tulis di bawah di komen, dan teman-teman juga bisa cantumin referensi agar aku juga bisa baca-baca referensi lainnya. Oke, terima kasih. Maaf jika ada banyak kurangnya dari video ini. See you in another video. Bye-bye.